Halo adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu GKY Palembang. Hore! Hari ini senang sekali kita akan beribadah bersama-sama, ditemani oleh Lose Johan dan Lose Tio. Luar biasa. Lose percaya adik-adik di rumah semuanya juga dalam kondisi yang sehat, semuanya sudah siap untuk beribadah. Coba Lose lihat sudah siap belum? Wah, ayo, itu yang masih guling-gulingan, ayo duduk yang manis. Iya, luar biasa. Oke, kayaknya semua sudah siap nih. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita yang kelas kecil ini, semua ingatkan lagi kita semua ketika beribadah semuanya tidak ada yang lari-lari, tidak ada yang main-main. Semuanya ikuti setiap pujian, setiap doa dan cerita firman Tuhan dengan cara duduk yang manis. Kalau sebilang berdiri, semuanya ikutin berdiri. Kalau sebilang duduk, baru duduk lagi. Kemudian jangan sambil makan ataupun sambil guling-guling. Kita mau sikap yang menghormati Tuhan. Biar Tuhan lihat bangga sekali sama adik-adik di rumah. Oke, semua sudah siap untuk beribadah bersama-sama? Kalau sudah, semua ajak kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, bagaimana sikap berdoa yang baik yang sering diajarkan oleh Lose Vera? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ikuti Lose Johan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sangat sayang kepada kami. Hari ini kami semua diberikan kesehatan, dan saat ini kami mau memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa anak sekolah minggu GKY Palembang. Nah, sekarang lo semua ajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan Mars Sekolah Minggu ya. Semua lagunya ada gerakannya. Jadi adik-adik ikuti Lose Johan gerakannya. Oke, ikuti di rumah. Walaupun Lose Johan tidak bisa lihat, tapi Tuhan Yesus bisa lihat kita semua. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu sekolah minggu kita. Tepuk tangan. Semuanya keluarkan suaranya ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi semua. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu,
sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ore. Berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semuanya semangat, semuanya hebat, luar biasa. Nah, adik-adik semua pasti belum capek ya. Kita mau terus memuji Tuhan dengan penuh semangat, karena Tuhan senang sekali ketika ada anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah selamatkan lalu memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kalian tahu nggak? Ini sudah di bulan November. Bulan depan adalah bulan Desember dan kita akan merayakan hari Natal. Hari Natal itu apa loh, Hari Natal itu kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya sebagai Tuhan adik-adik, tapi dia juga sebagai Raja dalam hidup kita. Raja itu gimana? Kalau raja itu dia pakai mahkota. Tuh, ini raja dipakaikan mahkota, ya. King, raja. Nah, kita mau bernyanyi untuk raja kita. Biarlah hati kita terus penuh dengan nyanyian untuk menyembah dan memuji raja kita, raja di atas semua raja yang ada di dunia, yaitu Tuhan Yesus. Semuanya tetap berdiri ya. Yuk, sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Hatiku penuh nyanyian. Ikuti gerakan daripada Lose Johan ya. Tepuk tangan dulu. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi hatiku. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah siapa? Raja segala raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan. Siapa namanya? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, Raja segala raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan. Tuh siapa namanya? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Ore, berikan tepuk tangan untuk adik-adik semua. Luar biasa, Tuhan Yesus sudah lihat adik-adik semua. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Nah, setelah ini, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah bernyanyi bagi Tuhan, artinya kita yang berbicara sama Tuhan melalui pujian. Sekarang tiba waktunya Tuhan yang berbicara kepada kita melalui Lause yang akan menceritakan firman Tuhan. Oke, ada satu pujian yang berkata bahwa firman Tuhan ada di hati kita. Dan firman Tuhan itu
itu akan membuat kita terus hidupnya berbuah, bertumbuh dan juga berbuah. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Adik, tetap duduk dan tepuk tangan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lebih semangat lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk langsung aja kita kembali berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang baik? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, hari ini Lause mau lanjutkan cerita firman Tuhan tentang Bapak Paulus yang dibawa ke Roma untuk bertemu kaisar. Kita tahu bahwa untuk menghindari orang-orang jahat yang ingin mencelakakan Bapak Paulus, maka Bapak Paulus ingin dibawa ke Roma untuk diadili. Paulus dijaga oleh perwira bernama Julius dan oleh teman-temannya. Waktu di kapal, Bapak Paulus sempat bicara kepada Julius bahwa cuaca tidak baik untuk berlayar. Tetapi Julius tetap ingin berlayar. Akhirnya, dalam perjalanan di tengah laut, kapal yang dinaiki Bapak Paulus digoyang oleh angin yang besar adik-adik. Mereka terombang-ambing di tengah lautan berhari-hari. Paulus berdoa kepada Tuhan, dan malaikat Tuhan beritahukan bahwa Bapak Paulus dan semua orang yang ada di dalam kapal akan selamat. Setelah 14 hari, ketika mereka semua ketakutan, Paulus berkata kepada mereka bahwa Tuhan akan melindungi dan pasti tiba di kota Roma. Akhirnya mereka sampai di Pulau Malta, dan di situ Paulus mengajak semua orang yang di kapal untuk makan terlebih dahulu, karena mereka sudah sangat kelaparan adik-adik ketika terombang-ambing di tengah laut.
Makanan ini adalah makanan yang diberikan oleh teman-teman Paulus yang murah hati adik-adik. Sebelum makan, Paulus mengajak mereka mengucap syukur dan berdoa. Itu tanda bahwa Bapak Paulus berterima kasih kepada Tuhan yang sudah melindungi dan memberi mereka makan. Luar biasa ya Tuhan kita adik-adik. Dan tahukah adik-adik, Bapak Paulus tetap menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang ia temui di Pulau Malta itu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita kelanjutan dari Bapak Paulus yang dibawa ke kota Roma. Tuhan baik ya, kita lihat bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi Bapak Paulus. Pertama, waktu Bapak Paulus mau dibawa ke Roma, Tuhan kirim teman-teman Bapak Paulus yang murah hati yang menemani dia dan memberikan dia perlengkapan di dalam perjalanan. Lalu ketika Bapak Paulus sedang berlayar dan kapalnya itu dihalau oleh angin badai, kita lihat Tuhan tetap melindungi Bapak Paulus sehingga kapalnya tidak tenggelam. Luar biasa sekali. Tuhan sangat sayang kepada anak-anaknya. Dan tadi kita dengar setelah kapalnya itu menepi atau sampai di sebuah pulau, Paulus masih diberikan makanan oleh Tuhan. Dan Paulus membagikan makanan itu dengan orang-orang yang satu kapal bersama dengan Bapak Paulus. Tadi kita juga lihat sebelum makan, Bapak Paulus itu dia berdoa kepada Tuhan. Itu adalah tanda atau bukti bahwa Bapak Paulus ini bersyukur sekali sama Tuhan adik-adik. Dan dia juga memohon supaya Tuhan memberkati makanan itu supaya membawa kesehatan bagi Bapak Paulus. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau ajak kita belajar. Belajar apa? Ayo, kita mau belajar untuk mengucap syukur sama Tuhan. Dari kisah Bapak Paulus ini. Bagaimana Lause caranya kita mau bersyukur sama Tuhan? Caranya adalah kita lihat tadi Bapak Paulus. Salah satu cara kita bersyukur adalah dengan berdoa. Doa apa Lause? Nah, berdoa ketika kita mau makan. Ya. Mengapa Lause kita harus berdoa ketika mau makan? Karena adik-adik, setiap makanan yang kita nikmati itu adalah berkat daripada Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan itu senang sekali kalau kita bisa berterima kasih kepada Tuhan sejak kecil untuk apapun yang Tuhan beri. Kesehatan, makanan, rumah, ya, sekolah, semuanya. Tuhan senang kalau kita bersyukur. Nah, hari ini kita belajar bersyukur untuk makanan melalui doa. Cara doanya bagaimana Lause? Nah, begini, dengerin baik-baik ya, Lause akan ajarkan. Ketika makanan itu sudah siap untuk dimakan, nah kita berdoa. Bagaimana posisi berdoa? Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, lalu adik-adik berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan yang ada. Tuhan sungguh baik. Tolong berkati makanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, begitu saja doanya sama Tuhan. Itu adalah tanda kita mengucap syukur sama Tuhan melalui doa makan. Mudah kan? Mudah sekali. Dan Tuhan pasti akan senang sekali dengan apa yang adik-adik lakukan. Nah, siapa yang janji sama Tuhan dan sama Lause mulai hari ini akan selalu berdoa sebelum makan? Ayo, siapa? Siapa? Ore, luar biasa ya. Lause lihat banyak adik-adik
yang mau janji sama Tuhan, mau berdoa dulu sebelum makan. Nah, Lose juga tahu bahwa sudah banyak juga adik-adik yang selama ini sebelum makan juga berdoa. Itu hebat sekali ya, lanjutkan terus. Dan bagi adik-adik yang belum melakukannya, yaitu berdoa sebelum makan, dimulai dari hari ini ya, belum terlambat untuk kita belajar dari kecil mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang Lose mau bacakan ayat hafalan untuk minggu ini yang diambil dari Mazmur 39 ayat 13. Ini adalah ayat hafalan yang baru untuk sama-sama kita hafalkan. Mazmur 39 ayat 13 bunyinya adalah, dengarkan doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Sekali lagi, Mazmur 39 ayat 13 bunyinya, dengarkan doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Oke? Luar biasa, hebat sekali semuanya boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan duduk yang manis dan duduk yang rapi. Sekarang yuk kita mau berdoa, mengucap syukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikuti Lose Johan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar bersyukur untuk setiap makanan yang Tuhan berikan dengan cara berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Luar biasa adik-adik, bersyukur sekali kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi kita mendengarkan kembali lanjutan kisah dari Bapak Paulus, bahwa ketika Bapak Paulus sedang kesusahan, Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Ya, ketika Paulus dan teman-temannya mereka diguncangkan di dalam kapal, lalu mereka kelaparan, Tuhan siapkan makanan untuk mereka. Dan sebelum makan, tanda mereka bersyukur sama Tuhan, mereka berdoa dulu kepada Tuhan sebelum menikmati makanan itu. Jadi itulah cara mereka bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan sayang sama Bapak Paulus dan juga teman-temannya. Nah, adik-adik, saat ini kita juga mau mengucap syukur sama Tuhan. Salah satunya adalah dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahannya dengan menitipkan kepada papa dan mama. Ya, bilang kepada papa mama bahwa aku mau berikan persembahan untuk Tuhan. Papa mama tolong sampaikan ke gereja. Nah, nanti persembahannya papa mama bisa bantu untuk dikirimkan ke rekening gereja, atau juga bisa scan barcode yang ada di layar ini supaya Papa Mama betul-betul bisa membantu untuk anak-anaknya boleh menyatakan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan mereka, walaupun mereka tidak bisa memberikannya secara langsung. Nah, sambil kita memberikan persembahan, Lose mau ajak kita nyanyikan lagi satu pujian yang berbicara tentang taat. Taat itu artinya betul-betul kita ikuti perintah Tuhan, selalu mau dengar nasihat dari Tuhan dan nasihat dari mama dan papa kita. Ada gerakannya juga. Nah, lo semua adik-adik semua kembali berdiri lagi. Ayo semuanya berdiri. Ya, yang tadi sudah duduknya
sudah mulai melorot gitu ya. Ayo berdiri lagi. Oke. Siap. Kita mau memuji Tuhan lagi dengan satu pujian yang berjudul Taat. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Sekali lagi. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa. Ikuti nasihat mereka semua. T-A-A-T taat. Sekali lagi. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa. Ikuti nasihat mereka semua. T-A-A-T taat. Oke, luar biasa. Silakan duduk kembali. Dosa percaya semua anak sekolah minggu kelas kecil GKY Palembang adalah anak-anak yang taat. Ya, luar biasa. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita di YouTube dan juga berdoa untuk persembahan kita. Tapi jangan lupa, setelah selesai ibadah kelas kecil di YouTube, adik-adik harus siap-siap bertemu dengan losenya. Di mana? Di dalam Google Meet. Ya, caranya bagaimana? Adik-adik nanti bisa minta bantu papa dan mama. Tolong pak, tolong ma, bukain Google Meet-nya, lalu langsung klik join di kelas kecil. Dan lose sudah menunggu adik-adik semua. Oke, yuk sebelumnya kita mau berdoa dulu menutup ibadah kita di YouTube ini. Sekali lagi, bagaimana sikap berdoa yang benar? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang karena sudah beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pujian kami, persembahan kami, dan berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mau jadi anak yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Luar biasa. Ya, Lose Johan dan Lose Tio ingin mengucapkan sampai jumpa. Jangan lupa kita akan bertemu di Google Meet. Oke, sekali lagi sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.